Sebenarnya aku nggak suka penyakitku mendeskripsikan siapa aku, tapi hidup ini apa ya yang perlu aku lakukan gitu. Jadi waktu divonis kanker, sebenarnya aku sudah sedikit banyak menyiapkan mental. Jadi saat kita sudah menang di dalam pikiran, aku yakin nanti tubuh kita itu akan menstimulasi semuanya untuk membawa kita sesuai apa yang kita pikirkan. Dari si kecil itu growing together with our love growing sampai kita nikah ya. I dream of jumping to the blue sea and stay beneath the water, never to be seen again. Bentuk support dari EM Music Solution untuk kalian para penyintas kanker. Efeknya percayalah besar buat kami karena sampai speechless. terharu. Iya sih, zaman sekarang tuh kita disuruh jadi public speaker yang bagus, tapi kita nggak pernah diajarin ya, jadi pendengar yang baik. Kayak yang aku ngomong di janji nikah, memang sepertinya God custom made you for me. I Am Talk, Deeper Sound. Halo, hari ini kita bersama Claudia Lesmana, biasa dipanggil Cia, seorang penyintas dan entrepreneur. Apa kabar, Cia? Baik, terima kasih sudah mengundang aku di sini. Oke, banyak banget nih yang lu lakuin belakangan ini dengan kondisi lu yang sekarang gitu. Lu bisa nggak mendeskripsikan diri lu sendiri sebagai apa dan bagaimana kondisi lu? Jadi aku seorang penyintas kanker payudara stadium lanjut karena sudah ada penyebaran. Sebenarnya aku nggak suka penyakitku mendeskripsikan siapa aku, tapi kebetulan banyak orang lebih mengenal aku melalui penyakit ini. Dan ternyata penyakit ini juga memberikan aku identitas yang baru. Identitas yang aku suka gitu. Jadi aku mengklaim diriku sekarang malah Sebentar, suka. suka? Suka. Wow. Karena Oke. aku mendapatkan lebih banyak manfaat daripada kekurangannya ya, menurutku dari penyakit ini. Jadi I try to embrace it ya. Oke. Jadi aku merasa dari penyakit kanker ini, aku menemukan jati diri yang baru, aku menemukan confidence yang baru. Jadi lama-lama aku merasa memang mungkin justru dipakai Tuhan melalui ini untuk menjadi diri yang baru ini sebagai seorang Cia yang baru, dan bisa menjadi berguna bagi banyak orang-orang yang aku temui di fase hidupku yang sekarang ini. Ketika lo tahu penyakit ini ada di dalam diri lo gitu, kebanyakan orang pasti akan merasa takut dan merasa bagaimana masa depan gue gitu. Sedangkan lo tadi bilang ada kata-kata, oh gue suka gitu. Tentu juga nggak langsung dari awal langsung kayak, oh aku kena kanker, wah syukurlah, enggak lah. Oke. Pasti awalnya tetap ada perasaan kecewa tuh pasti ada. Karena kayak aku tipe yang sebelumnya kan sangat planning ya kehidupan. Aku kayak tahu, oh aku punya goal A, B, C, D, E selama 5 tahun, selama 10 tahun, selama berapa. Aku tipe orang yang cukup ambisius sebenarnya dalam hidup. Terus kanker nih kayak benar-benar gongnya menjegal gitu, yang aku merasa banyak planku akhirnya hancur. Tapi di saat aku kena kanker itu juga kan kehidupan banyak yang berubah ya. Tapi perubahan itu tuh nggak nyangka malah mengarah ke banyak perubahan positif. Misal dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri kan jadi belajar, oh apa sih sebenarnya yang berharga dalam hidup. Di kehidupan yang tiba-tiba jadi merasa singkat kan, karena kita divonis suatu penyakit yang nggak tentu bisa sembuh ini kan langsung berpikir, hidup ini apa ya yang perlu aku lakukan gitu. Tiba-tiba jadi menemukan value-value baru dalam hidup, dan hal-hal yang sebelumnya aku anggap penting tuh ternyata sebenarnya nggak penting gitu. Itu hanya kayak yang tadi kita sempat ngobrol, validasi dari orang lain, bukan untuk diri sendiri juga gitu sebenarnya. Jadi merasa oke, sebenarnya apa sih yang aku kejar dalam hidup gitu. Kalau memang waktuku sesingkat ini, sebenarnya aku pengen hidupku tuh diingat apanya gitu. Lebih apa legasi yang aku ingin tinggalkan gitu. Di titik itu tuh sadar ternyata semua pencapaian yang aku pingin ataupun yang sudah pernah aku capai sebelumnya tuh tiba-tiba nggak ada artinya. Kalau kita juga nggak bisa menjadi simpelnya cuman berguna untuk orang lain dan menyebarkan kebaikan selama kamu hidup, itu aja sih. Sebelum proses menemukan kedamaian atau ketenangan seperti sekarang ini kan lu butuh proses. Itu bagaimana sih lu melewatinya gitu? Berapa lama? Dan apa yang lu lakuin? Nggak segitu lamanya, karena memang awalnya aku udah mempersiapkan diri kalau benjolan tuh bisa jadi kanker. Jadi waktu divonis kanker,
sebenarnya aku sudah sedikit banyak menyiapkan mental. Yang aku tidak siap adalah tentang penyebarannya. Tapi singkat cerita, aku tipe orang yang cukup positif dalam melihat hidup. Memang aku mindsetnya selalu positif. Aku selalu berusaha lihat apa yang baik. Jadi saat divonis kanker, aku pinginnya kayak, oke, aku mau nunjukin aku bisa sembuh. Walaupun dibilang tidak bisa sembuh, aku malah tertantang kayak, bisa nggak sih aku buktiin gitu, aku bisa sembuh gitu. Tapi bukan berarti kayak, oh aku maksa kalau nggak sembuh nanti aku yang drop atau apa, enggak sih. Kalau nggak sembuh pun kayak, ya udahlah gitu. Oke. Tapi kalau bisa sembuh kan, kenapa aku nggak usahain dulu gitu? Aku bukan tipe orang yang, oh ya udah pokoknya nggak sembuh, ya udah aku kenapa? Aku nggak suka seperti itu gitu. Oke. Aku pengen justru mencoba dulu. Mungkin karena sisi ambisiusnya tadi ya. Aku pengen mencoba dulu kayak, bisa nggak sih aku buktiin sebaliknya? Dan ya itu dari sana pelan-pelan kayak maksudnya menjalaninya. Ditambah ini sih Bli, satu lagi, saat menjalani itu ternyata nggak sesusah yang dibayangkan. Pertama tuh masih lost gitu ya, masih menavigasi gimana sih jadi pasien gitu kan, tiba-tiba jadi identitas baru. Aku sekarang seorang pasien kanker stadium lanjut. Dulu sebelum kena kanker sendiri kan mikirnya, oh pasien kanker nih yang udah kayak gak ada harapan hidup, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, selalu yang ada di bayangan tuh yang buruk-buruknya. Tapi saat menjalani, pertama kan jadi kayak disuruh tanpa sadar terpaksa menerima identitas itu. Tapi aku kok merasa enggak sih, kok enggak begini ya? Aku loh masih bisa melakukan lebih banyak dari ini gitu. Aku masih bisa do dan achieve so much more in life gitu loh. Jadi di situ tuh aku memiliki dorongan dari dalam gitu kayak aku mau buktiin pasien kanker tuh nggak cuman seperti stigma yang orang lihat yang cuma terbaring di kasur nggak bisa apa-apa, tapi justru aku bisa melakukan lebih banyak dari aku sebelum sakit gitu. Wow, luar biasa gitu. Luar biasa. Bisa nggak lu menjabarkan achievement apa lagi sih yang pengen lu capai gitu sekarang ini? Ya. Kalau achievement personal sih sebenarnya aku justru pingin bisa mencapai kesembuhan yang dianggap tidak mungkin dulu itu sebenarnya. Karena aku percaya juga itu tuh manifestasi ya. Kesembuhan tuh kemenangan dimulai dari mindset dulu. Aku pingin buktiin itu satu. Jadi saat kita sudah menang di dalam pikiran, aku yakin nanti tubuh kita itu akan menstimulasi semuanya untuk membawa kita sesuai apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita fokusnya aku sudah menang, aku sudah sembuh, aku yakin tubuh kita tuh bergerak menuju ke arah itu. Wow. Iya. Kalau kamu fokusnya kayak aku nggak akan bisa sembuh, percaya nggak percaya nanti pasti semua sel-selnya juga ngikutin gitu. Nah, tapi selain achievement itu, ya pasti aku pingin yaitu menjadi sesuatu yang berguna gitu. Dan ternyata aku juga baru menyadari yang terkena kanker tuh nggak sedikit. Yang kena kanker tuh banyak banget. Setelah aku kena kanker baru tahu juga. Nah, dan ternyata di fase hidup ini aku menemukan sebuah tempat di mana aku tuh bisa menyemangati karena banyak orang tuh down banget dengan vonis ini. Nggak banyak orang yang ternyata cara pikirnya tuh bisa langsung seperti aku gitu. Dan aku merasa, wah kalau aku punya mindset seperti ini tuh sebenarnya mindset yang aku pengen share, bagikan supaya orang-orang bisa ikut terbawa gitu loh. Karena kanker sendiri sebenarnya bukan vonis mati, tapi kamu tuh masih bisa hidup gitu loh. Kamu masih bisa hidup, kamu masih bisa sembuh, bahkan banyak di yang awal stadium rendah itu sangat mudah penyembuhannya. Jadi aku pingin orang-orang tuh kanker jangan sampai buat kita merasanya kayak mati, tapi kayak justru ini hidup, start your life gitu. Kamu mendapat kesempatan lagi untuk kehidupan yang kedua. Iya, dan ya itu aku pingin bikin sebuah gebrakan supaya orang-orang tuh nggak ngelihat kanker tuh cuma sebagai sesuatu yang negatif, tapi kayak ngelihat ini sebagai sesuatu yang hal yang positif gitu. Wow. Gitu. Oke, gue merinding sih. Lu adalah salah satu orang yang sudah menemukan purpose ya, menemukan jalannya jiwa lu harus ngapain gitu.
salah satu yang paling simpel adalah gue sering banget stalking Instagram lu gitu. Lo hampir setiap malam menuliskan sesuatu atau lo berbicara tentang apa yang lo rasain. Dan itu menurut gue gitu ya, keren banget sih. Itu lo memutuskan untuk melakukan hal itu udah berapa lama sih? Menulis di sosial media nih. Iya. Aku mulai berbagi pengalaman di sosial media itu tahun 2024 bulan Maret. Oke. Berarti udah sekitar setahun setengahan lah ya. Itu awalnya karena aku barusan pulang dari Cina. Dan di Cina itu kondisiku drop sekali karena ada salah pengobatan lah intinya. Singkat cerita, di situasi itu tuh aku nggak ngerti ke depannya aku bakal bisa membaik lagi atau enggak. Aku cuman waktu itu bener-bener di kasur, nggak bisa apa-apa, kesakitan. Jadi bener-bener cuman di kasur aja gitu. Makan apa itu harus dibantu, dianterin semua. Karena aku sendiri ya udah nggak bisa lah. Di saat itu aku merasa aku cuman pengen berbagi pengalaman supaya orang nggak salah jalan seperti aku awalnya, nggak salah pengobatan. Jadi berbaginya di sosial media karena kan paling gampang untuk gimana share info. Betul. Nah tapi di sisi lain aku juga jadinya yaitu kayak meluapkan mungkin ya segala sesuatu ya, kayak perasaan sebagai pasien kanker, harapan sebagai pasien kanker, apa tuh ya melalui sosial media itu. Yang awalnya cuman ya buat iseng-iseng aja gitu. Tapi ternyata banyak sekali konten-konten yang jadi viral, yang ya view-nya reach kemana-mana gitu ya. Jadi tiba-tiba dapat teman-teman followers dan lain sebagainya. Terus banyak yang mereka tuh yang kayak DM, aku terinspirasi banget kayak dari ceritamu dan dari semangat hidupmu dan lain sebagainya. Dan dari yang mereka sampaikan ke aku tuh jadi semangat baru buat aku kan. Jadi aku makin ya seneng aja gitu kayak sharing-sharing. Aku merasa oh aku ternyata walaupun dengan keterbatasan fisikku saat itu, aku masih bisa berguna. Jadi buat teman-teman ini juga masih bisa berguna dan mereka pun menyemangati aku balik. Jadi aku suka dengan regime itu gitu. Oke. Jadi nggak sekedar cuman like atau komen dan segala macamnya. Artinya ada pertukaran energi positif di situ. Iya, betul. Wah, gila, keren banget sih. Dan salah satu yang menarik buat gue adalah buku resep untuk pasien kanker. Ya, ini gue baru dapat pagi ini dan ya lumayan speechless sih baca gitu. Walaupun cuman sedikit gitu. Lu bisa menerangkan tentang ini nggak? Sebenarnya ini tuh resepnya tuh cukup general ya, cukup umum. Soalnya kan banyak orang ngira tuh kalau kena kanker nggak boleh makan ini itu, misal nih daging merah, tepung, seafood lah. Pokoknya banyak banget orang tuh ngeluarin kata-kata ini cuman dari sesama orang ya, tapi bukan sesama pasien atau apa, cuman sering kayak mitos-mitos gitu loh. Yang sebenarnya tuh nggak benar. Jadi buku ini tuh mengedukasi juga, kayak maksudnya sebenarnya ini tuh bukan pantangan gitu loh. Ini tuh makanan yang justru bagus dan sehat untuk pasien makan, karena memang kita harusnya makan real food gitu. Dan daging merah tuh tetap harus makan, cuman memang jangan kebanyakan. Semua yang over tuh bahaya, nggak baik. Tapi semua yang dalam tahap wajar itu justru bagus gitu. Jadi di sini tuh mau nunjukin, maksudnya pasien kanker tuh tetap makan aja gitu. Jangan makan aja ya. Jangan malah dipantang-pantang sampai mereka tuh biasanya stres sendiri karena ngira nggak boleh makan ini itu. Ada beberapa hal yang kita hindari. Contohnya misal ultra processed food. Yang bakar-bakaran yang sampai gosong-gosong itu kan kita tetap maksudnya tahu diri itu bahaya, nggak baik. Tapi kalau yang sebatas nasi, gorengan nggak apa-apa sih. Gitu. Selama aku makan nggak memantang, hasil tes darah aku tuh selalu lebih bagus. Karena dulu aku pernah memantang mengikuti kata mitos kan. Itu hasil tes darah, kayak maksudnya tes darah tuh HB, trombosit dan lain-lain tuh drop semua. Di titik itu aku kan dimarahin sama dokterku. Dibilang kayak, siapa yang ngomongin kamu? Aku bilang, oh orang-orang gitu kan. Terus dia kayak tanya, kamu percaya orang atau percaya dokter? Terus aku kayak, percaya dokter sih. Ya udah, dia bilang gitu. Dan ternyata aku buktiin sendiri kan setelah tidak pantang, oh iya kok hasilku malah lebih bagus gitu untuk pengobatan. Dan
ada penyintas-penyintas kanker lain yang juga udah sharing ya. Oke. Menjaga makanan yang sepantang itu pun aja masih bisa relapse lagi. Jadi sebenarnya yang bikin relapse tuh bukan nomor satunya makanan gitu. Bukan faktor utama ya. Ya gue pernah baca di beberapa postingan gitu dan beberapa jurnal bahwa penyakit yang ada di badan kita itu 10% dihasilkan makanan, sisanya adalah dari pikiran ya. Ya, itu yang mungkin lo lakukan belakangan ini ya. Benar. Dengan melabrak semua pantangan dan segala macam barrier gitu. Bahkan ada beberapa temen yang memang melakukan olahraga yang menurut gue lumayan ekstrim ya. Padahal mereka penyintas kanker gitu. Ya. Gila sih. Dan menurut gue respect banget sih. Gue sebenarnya pengen banget ngelakuin ini udah lama ya. Ini salah satu bentuk dukungan gue sebagai pribadi dan bentuk support dari IM Music Solution untuk kalian para penyintas kanker. Oh, wow. Terima kasih Hormat kami banyak. buat kalian. Aduh. Oh, aku benar-benar terharu sih ini. Iya. Kita ngobrol di IM kemarin, kayaknya kita harus ngelakuin ini. Kalian nggak pernah sendirian. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini benar-benar support buat bagi kami ya. Saya buat kita kecil banget ini. Efeknya percayalah besar buat kami karena sampai speechless. terharu. Ya. Di balik itu yang luar biasa adalah kalau mengikuti perkembangan lu gitu ya, sekarang nih jadi seorang entrepreneur gitu. Itu artinya lu dari survival mode ke mode yang bertumbuh gitu. Bahkan mode yang gila kreativitasnya ini nggak berhenti gitu. Jadi apa aja yang lu lakuin sekarang ini sebagai seorang entrepreneur yang juga penyintas kanker? Sebenarnya pekerjaan utamaku kan makeup artist. Oke. Karena memang dari sebelum kena cancer pun aku mengerjakan makeup artist ini, makeup gitu, pekerjaan utama. Yang kebetulan cocok juga ya, karena sebagai penyintas kan kadang kita butuh fleksibel waktu. Dan ini pekerjaan yang bukan jamnya jam paten kantoran gitu. Yeah. Nah, tapi di luar itu karena sebenarnya banyak hal-hal kecil yang aku lakukan. Contohnya lagi, aku juga jual makanan anjing. Jadi jual makanan anjing yang memang khusus untuk anjing-anjing yang mungkin agak sensitif karena ini cook food semuanya dimasak dan cocok untuk anjing picky eater. Kebetulan anjingku sendiri soalnya sangat picky, pemilih, susah sekali untuk makan. Jadi ya biasa kan apa yang kita alami biasanya yang membuat kita akhirnya mengerjakan hal itu, makanan ini untuk anjing-anjing picky ini. Lalu kemudian selain itu aku cuma ini sih banyak berkecimpung di sosial media akhirnya. Sosial media ya. Salah satunya buku ini yang menarik ya. Akhirnya banyak orang yang pesen loh. Iya. Dari awalnya sih cuman iseng-iseng ya, kayak siapa tahu ada yang mau butuh. Ternyata banyak sekali gitu. Banyak sekali ya. Iya, di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Itu artinya banyak yang terbantu loh dengan hal-hal kecil yang lo lakuin. Kalau di makeup artist sendiri, setelah lo divonis gitu, apa aja sih kendalanya? Kalau awalnya dulu kan, kalau dari divonis sebenarnya nggak terlalu ada masalah. Oke. Awal masalahnya itu setelah yang dari Cina itu tangan kiriku tuh sempat lumpuh. Jadi sama sekali tidak bisa diangkat. Nah di titik itu kan kalau sebagai makeup artist kita kan pasti perlu tangan nih untuk bekerja. Ya waktu itu langsung nggak bisa gitu. Aku terpaksa meng-cancel klien-klien gitu. Banyak yang mungkin di masa itu kan aku belum keluar-keluar, oh kena kanker. Jadi mereka nggak ngerti alasan kenapa aku meng-cancel. Jadi kayak mungkin nganggapnya kayak, wah kenapa orang ini kok nggak profesional meng-cancel dan lain sebagainya. Jadi waktu itu aku sempat agak ini ya, down juga karena kita kan susah membangun karir nih. Kalau kita penyedia jasa kan karirnya ya berdasarkan diri kita ini. Dan dengan seperti itu kan aku jadi merasa ngedrop banget gitu. Tapi kayak ya udahlah aku pelan-pelan yaitu fokusnya kayak ya udahlah nggak bisa diubah. Aku tidak bisa mengubah yang udah terjadi. Ya aku fokus ke depannya aku bisa benerin lagi nggak? Apakah aku bisa membaik? Apakah aku bisa meneruskan lagi gitu. Tapi aku juga percaya ya ini Tuhan tuh baik gitu. Walaupun orang-orang akhirnya lama-lama kan tahu karena aku share di sosial media aku kena cancer dan lain sebagainya. Walaupun aku awalnya takut kayak mungkin
klienku habis ini makin berkurang karena siapa sih yang mau book Oke. si penyintas kanker ini gitu untuk make upin. Tapi ternyata ada aja gitu ditemuin klien-klien orang-orang baik. Bahkan ada misal dulu klien sebelumnya gitu yang malah kayak menyemangatin aku gitu. Dia bilang, "Cece, aku tahun depan tuh ada wisuda. Oke. Cece harus yang make upin aku pas aku wisuda. Jadi Cece Wow. harus sembuh ya." Jadi itu kayak bener-bener kasih semangat gitu ya buat aku kayak wah. Hmm. Dan itu tuh dari klien tuh yang sebenarnya bukan temen. Mm-mm. Kebanyakan tuh malah orang-orang yang nggak aku kenal. Wow, Heeh. malah di luar circle lo. Iya, di luar Wow. circleku yang kayak malah jadi yang book aku, tapi mereka juga begitu kayak aku kan nggak cerita kayak aku kena kanker apa tuh nggak pernah cerita biasanya. Kalau tahu ya udah, nggak tahu pun ya udah. Iya. Tapi sedikit banyak nanti biasanya mereka tahu gitu. Lalu dog foodnya sendiri itu karena faktor kebiasaan kan? Dog food ini sebenarnya aku bukan punyaku. Oke. Aku tuh kayak resellernya untuk yang di area Surabaya. Oke. Aslinya ini dari Jakarta, punya temanku tapi. Oke. Karena temanku juga sama, anjingnya bermasalah, jadi akhirnya dia produce itu. Terus dia begitu tahu anjingku juga bermasalah, tapi kan dia di Jakarta kan, jadi dia bilang, "Cia, kamu mau nggak kamu pegang yang di Surabaya gitu? Kamu coba buat anjingmu cocok nggak?" Pas aku coba buat anjingku, aku kaget karena anjingku tuh tipe yang susah lah menghabiskan satu porsi makanan. Oke. Itu pertama kalinya dia habis dengan sangat cepat gitu. Iya, Jadi iya, aku kayak, oh wow, dan ada 6 varian gitu kan. Aku coba varian lain. Loh, kok juga cepet banget habisnya. Jadi semua varian itu tuh anjingku suka. Ini kayak aneh gitu. Makanya karena anjingku cocok, aku berani terima kayak oke, coba aku pasarin di Surabaya. Lu sesayang itu ya sama anjing lo ya? Lumayan. Dan itu jadi salah satu ya teman perjalanan lu belakangan ini ya? Sebenarnya anjingku ini lucu. Anjingku ini hadir juga di awal perjalanan hubunganku sama suami. Oh, Jadi oke. yang memilih si anjing ini juga aku sama suami. Ah. Kita waktu itu belum pacaran sih, tapi udah di deket mulai pacaran lah. Jadi kayak sudah buat cintanya gitu ya. Dari si kecil itu growing together with our love growing sampai kita nikah ya, anjing ini terus yang ada dan menemani. Selain itu, apa lagi yang lu kerjakan belakangan ini? Selain itu aku punya hobi bikin ini sih, gantungan tas, gantungan apa ya, dari figur. Oke. Dari figur. Jadi itu tuh figur-figur kan sekarang yang terkenal pop something itu. Iya. Figur-figurnya. Nah, itu tuh aku nggak cuman pajang, tapi aku jadiin gantungan. Dan biasanya dia dipakai di tas, di apa. Sebenarnya hobi aja sih, karena ya biasa kalau kita katanya pejuang cancer, kita harus cari hobi yang bikin happy, ya kan. Oke. Tapi dari hobi jadinya juga bisa jadi bisnis gitu, karena ternyata banyak juga yang suka gitu. Jadi aku bisa jual itu menjadi salah satu pemasukan juga, karena kan kita sebagai pasien gini juga harus membagi waktu antara berobat, istirahat, dan pekerjaan. Gimana bisa nggak kecapean, tapi juga masih tetap harus ada penghasilan gitu. Tapi juga nggak boleh stres gitu. Jadi aku mencari ya itu ya cara gimana aku bisa mengkombinasikan semuanya. Jadi balance. Jadi balance ya. Mulai dari MUA yang tadinya hobi, akhirnya jadi bisnis, lalu dog food. Itu juga dari kebiasaan akhirnya jadi bisnis, dan terakhir adalah gantungan-gantungan itu ya. Betul. Itu kan sebagai salah satu sarana lu untuk naikin mood lu lah setiap harinya. Karena mood yang bagus kan bagus juga artinya kan. Bener. Selain itu, musik apa sih yang lu dengerin? Biasanya kalau sehari-hari musik pop. Musik pop. Pop. Oke. Pop yang simple-simple kayak sejenis Taylor Swift gitu. Katy Perry. Katy Perry. Iya. Oke. Tapi aku juga suka musik-musik Disney yang agak apa ya, seru-seru gitu loh. Iya, gue taunya cuma Frozen. Iya, sejenis Frozen itu. Oh iya. Ada hobi di musik nggak? Ya, aku punya hobi terpendam juga, Oke. menulis lagu. Menulis lagu? Oke. Jadi itu caraku untuk meluangkan perasaan, meluangkan ekspresi kata-kata itu dari lagu gitu. Oke.
beberapa orang melakukan journaling ya. Kalau gue rajin banget journaling gitu. Hampir setiap malam gitu, gue kalau balik biasanya gue journaling. Dan itu begitu udah 1 tahun berlalu, gue baca lagi gitu. Itu jadi kayak healingnya gue sih. Oh, gue dulu melakukan ini. Kalau lu lagu, itu kan salah satu bentuk journaling ya, dengan cara yang berbeda gitu. Bener. Ada nadanya. Bener. Aku kalau menulis lagu nggak cuma lirik tapi pasti selalu ada melodinya. Jadi udah jadi satu kesatuan gitu. Aku bisa menulis dari melodi dulu terus aku tambahin lirik, bisa tiba-tiba kepikiran lirik dulu, aku jadiin melodi. Ya caranya beda-beda tapi pasti selalu jadi satu kesatuan sebuah lagu yang ada nadanya, ada liriknya lengkap dari verse, ref, kadang pre-chorus dan lain sebagainya. Tapi itu belum direkam secara profesional ya? Belum, biasanya aku kan bisa main alat musik. Aku biasanya main piano atau gitar. Jadi biasanya aku cuman rekam di voice note HP itu doang sambil aku main sendiri supaya nggak lupa. Lirik mana yang menurut lu saat lu lagi berada di titik terendah gitu? Sebenarnya kan banyak ya, setiap lagu kan ada fase kehidupan sendiri lah biasanya. Aku jadi inget waktu lagu ini lagi perasaan apa, lagi fase apa. Ini sebenarnya sebelum aku kena cancer. Tapi jadi sampai 2023 aku kena cancer, divonisnya. Mulai dari 2020 tuh aku merasa hidupku itu mulai banyak sekali ini ya, badai. Yang makin tahun makin parah sampai gongnya ya cancer itu sendiri. Nah, di masa itu tuh aku bener sempat 2020-an tuh sempat frustrasi berat. Jadi aku meluangkannya di lagu ini bahasa Inggris. Aku nyanyikan sedikit boleh ya? Boleh. Jadi liriknya gini. I dream of jumping to the blue sea and stay beneath the water, never to be seen again. Ada momen apa lu sampai nulis hal seperti itu? Banyak momennya ya, cuman di titik itu aku merasa kayak gini, ini juga bukan suicidal ya, kan ada orang kayak pingin bunuh diri. Aku bukan tipe yang pingin gitu, cuman aku pengen menghilang gitu. Karena aku merasa di titik itu tuh pressure banyak sekali, lagi sedang banyak pressure lah dari sisi keluarga dan lain sebagainya, yang kok kayaknya di aku semua di saat itu. Jadi aku kayak pingin menghilang aja gitu. Lu biasanya mendengarkan musik tuh dari earphone, dari speaker, atau dari mana? Sebenarnya itu nggak terlalu matters to me. Jadi aku bisa tiba-tiba dari earphone, bisa tiba-tiba dari HP biasa. Kayaknya aku bukan yang terlalu identify dari mana sumber suaranya. Iya, karena aku tetap suka aja musik in general gitu. Jadi kayak apapun sumbernya, I can still find a way to enjoy it. Ada rencana apa lo ke depannya? Apa yang akan lo lakukan? Apa yang akan lo bagi lagi? Sebenarnya ya, sekarang moto hidupku itu sedikit go with the flow. Karena aku menyadari percuma aku ngeplan sekian banyak tuh nggak tentu itu terjadi. Ya kayak misal kanker ini kan datangnya tiba-tiba, semua planning berubah total gitu. Jadi aku juga menjadi pribadi baru dalam hal ini. Tiba-tiba jadi hidupnya itu kayak ya udah kayak jalanin apa yang ada tapi menikmati to the fullest gitu, yang ada itu gitu. Jadi kalau ditanya, planningnya gimana? Aku sebenarnya nggak punya planning pasti akan hidup gitu. Tapi pokoknya apapun aku berusaha untuk lihat dari sisi positif gitu. Dan kalau pokoknya aku mau memaksimalkan waktu yang ada, simpelnya gitu aja. Dengan cara apa? Ya kadang beda-beda tiap harinya ya. Tapi misal kayak ya sesimpel aku kadang randomly nih. Misal kayak tahu ada teman pasien atau apa, ini juga suka random. Aku kalau tahu dia di mana gitu, aku aja ketemuan. Gitu. Cuma untuk berbagi cerita. Cuma untuk nemenin ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu. Ya sebenarnya kalau orang luar lihat kayak, ngapain sih, mungkin kayak nggak jelas banget. Tapi aku merasa sekarang hal-hal kecil gitu tuh lebih berguna dibanding aku mencapai hal-hal besar dalam kehidupan gitu sih. Iya sih, zaman sekarang tuh kita disuruh jadi public speaker yang bagus, tapi kita nggak pernah diajarin ya jadi pendengar yang baik. Karena gue deket banget sama suami lo gitu. Lu mau menitipkan kata-kata apa sih ke dia?
ke suami. Sebenarnya menurutku dia nih orangnya kata-kata nggak cukup ya mendeskripsikan, karena hebat banget gitu, kayak untuk bisa dari sebelum menikah kan udah tahu aku kena kanker. Itu bukan hal yang mudah loh untuk menjadi partner seorang pejuang kanker stadium lanjut gitu, dan di usia yang masih muda yang harusnya biasanya teman-teman kita aja kan waktunya membangun keluarga baru. Sedangkan aku di kondisi yang malah kayak ya berbeda total lah, berkebalikan. Tapi dia memilih untuk kayak maksudnya tetap bersama aku dan mengorbankan ya beberapa impian yang mungkin sebenarnya ya impian anak-anak seumuran kita pada umumnya gitu, di 20 akhir 30 awal kan membangun keluarga dan lain sebagainya. Tapi aku sudah dari awal bilang sama dia, aku tidak bisa melakukan itu dalam waktu dekat karena kondisiku sendiri belum belum cukup stabil dan baik untuk itu gitu. Tapi dia tetap ya itu menemani proses kesembuhanku, dan support system itu kan penting ya untuk kita ya. Jadi aku ya kata-kata nggak cukup mengungkapkan sih, tapi I'm so thankful punya best friend gitu yang juga my husband gitu dalam menemani ini semua gitu. Dan dia benar-benar accept me for who I really am ya, karena aku nggak pernah pretend atau trying to be someone else di depan dia. Dan kadang aku maksudnya marah ya masih marah aja gitu, kayak masih orang normal, nggak kayak pasien ya. Tapi ya he's always there gitu. So I think I'm really grateful for you. And ya kayak yang aku ngomong di janji nikah, memang sepertinya God custom made you for me. Wow. So thank you. Oke, terima kasih Cia. Sukses selalu apapun yang kamu rencanakan ke depan, dan kami selalu bersama kalian.